Selamat malam teman-teman. Kita berjumpa lagi ya di agenda kita, agenda rutin kita live Instagram Ruang Hati. Nah, malam ini kita akan sharing-sharing terkait realita bullying di masyarakat bersama bintang tamu kita yang udah hadir malam ini, yaitu Ibu Septi Ambarwati MPD SI. Nah, beliau ini seorang penulis, penggiat pendidikan, parenting, dan literasi. Beliau juga founder dari komunitas Ibu Peduli Bullying dan inisiator Bullying Corner. Nah, itu ya. Oke, nanti bagi teman-teman yang misalnya ada ingin tanya-tanya, boleh di kolom chat ya. Kita langsung aja yuk ngobrol-ngobrol dengan Bu Septi nih ya. Iya, sebelumnya terima kasih banyak nih Bu. Sudah meluangkan waktunya nih, udah menyediakan waktunya nerima undangan dari Ruang Hati. Terima kasih banyak Ibu. Dengan senang hati Mbak Galuh, dan tim. Iya Ibu, mungkin sebelum ini Bu ya, sebelum kita lanjut ke tema kita, mungkin teman-teman di sini juga tadi saya sudah mengenalkan sedikit ya tentang Ibu. Mungkin teman-teman juga ingin tahu misalnya tentang Ibu, mungkin ada hal yang ingin Ibu share ke teman-teman, misalnya Ibu stay di mana atau aktivitasnya Ibu saat ini apa, seperti itu Bu. Baik, terima kasih Mbak Galung dan tim Ruang Hati. Alhamdulillah, wa syukurillah. Saya senang bisa dikasih kesempatan untuk sharing, ya, berkolaborasi di acara yang meskipun hanya via maya, tapi insya Allah keinginannya ada manfaatnya nantinya gitu. Nah, perkenalkan, nama saya Septi. Saya sekarang tinggalnya di Jogja. Jadi kebetulan memang saya itu giat untuk aktivitas sosial. Dalam hal ini yang jadi konsen saya memang bullying gitu. Terus kemudian yang kedua, karena saya juga menulis, jadi saya juga sering sharing tentang literasi juga gitu. Jadi terus kemudian karena bullying itu kan lekat sekali dengan pola asuh ya. Jadi juga belajar tentang parenting gitu. Jadi kenapa? Dan kebetulan basic pendidikan saya itu pendidikan. Nah, jadi saya juga giat fokus di pendidikan, kemudian juga parenting, literasi, terkhusus tentang bullying. Nah, mungkin teman-teman yang menyimak itu bisa melihat di Instagram komunitas Ibu Peduli Bullying dan Bullying Corner. Nah, ini dua nama yang sebenarnya saling terkait, karena ya, ini penting saya sampaikan kalau komunitas ibu itu khusus untuk memang ibu-ibu ya, atau calon ibu yang memang peduli gitu terkait dengan bullying. Kemudian kalau Bullying Corner itu tempat mojok untuk diskusi bullying. Nah, ini fokus sasarannya adalah anak-anak muda, mahasiswa, pelajar yang memang ingin ikut giat juga terkait dengan bullying. Gitu Mbak Galuh. Iya. Keren. Ibu boleh ya Bu tanya-tanya lebih jauh sebelum kita masuk ke materi bullyingnya ya Bu. Saya excited sekali nih dengar cerita Ibu di awal. Ibu mulai sejak kapan Bu mulai excited gitu Bu dengan atau mulai tergerak gitu Bu ya untuk peduli dengan bullying ini seperti itu, dan apa ya Bu yang mendorong Ibu untuk kayaknya aku perlu nih terjun di bagian ini gitu. Itu apa ya Bu? Sebenarnya awalnya itu dulu kan saya sempat ngajar ya Mbak, 7 tahun saya ngajar di kampus. Nah, kebetulan 2018 saya resign. Nah, kemudian fokus ke anak-anak. Tapi pada saat perjalanannya tuh saya ketemu dengan beberapa teman-teman yang sering tuh cerita terkait dengan bullying gitu. Anak saya yang sekolah dibully temennya, diganggu temennya. Terus mereka tuh seperti merasa kok kayaknya nggak ada
ini wadah bullying nih, diskusi bullying di kita gitu. Apalagi khususnya untuk yang ibu-ibu. Kalau dulu kan komunitas-komunitas jiwa, terus sudah dong, itu kan juga sudah diinisiasi sebenarnya ya, sudah banyak komunitas-komunitas anti bullying yang sudah bergerak. Cuman kenapa kemudian tercetus komunitas ibu, karena yang kumpul-kumpul ibu-ibu dan keresahan ibu-ibu gitu. Akhirnya ya nggak ada ini, tidak ada sama sekali untuk punya target khusus dan lain sebagainya. Kita gerak aja bagaimana tujuannya sih, visi misinya itu, tagline kami kan bergerak untuk peduli gitu ya. Jadi move, bergerak, tapi juga menularkan semangat untuk aware lah bahwa isu-isu bullying ini penting untuk dipahami gitu, khususnya di kalangan orang tua. Nah, dalam perjalanannya, karena memang keterbatasan SDM ya, kalau ibu-ibu kan ya yang kerja, yang tugas domestik gitu, jadi rasa-rasanya itu butuh sentuhan muda gitu. Di awal 2024 kemarin, saya menginisiasi pergerakan namanya Bullying Corner. Nah, ini alhamdulillah volunteernya udah angkatan kedua, sudah melakukan ekspedisi Bullying Corner kemana-mana, berjejaring, berkolaborasi untuk nge-share edukasi, psikoedukasi terkait dengan bullying. Alhamdulillah. Gitu sih sejarah singkatnya, Mbak Galuh. Jadi sejak tahun 2018. Dan keresahan yang kemudian, oh iya ya gitu, jalan aja ngalir. Ternyata jadi jalannya Allah untuk saya kemudian mendedikasikan ya, yang awalnya saya terbiasa mungkin bekerja, kemudian tiba-tiba tidak ada kegiatan yang ini. Kemudian ketika saya mulai menginisiasi ini, saya bergerak, sambutan masyarakatnya luar biasa, Masya Allah. Dan jadi jalannya saya untuk jalan-jalan kemana-mana untuk ketemu dengan banyak orang, termasuk Mbak Galuh hari ini, gitu. Iya. Berarti ini sudah berjalan sekitar 7 tahun, kurang lebih 6-7 tahun ya Ibu ya? Tapi kalau yang Bullying Corner baru 2024 kemarin Mbak, yang kami memang sangat produktif karena memang anak-anak muda ya. Jadi sekali letik ide, jalan gitu. Kalau ibu-ibu kan terkendala waktu, tugas. Benar Ibu. Kalau kegiatannya sendiri itu offline ya Bu ya? Sepenuhnya offline ya Bu? Atau kalau kegiatan, karena memang kami itu kebanyakan ada di Jogja gitu ya, sejauh yang bisa kita jangkau. Tapi kemarin kita juga sempat jalan-jalan sampai ke Ungaran, ke pondok pesantren di sana, kemudian kita melakukan edukasi keliling-keliling, dan saya harapannya sih memang bisa memanfaatkan media sosial gitu. Cuman karena sejak awal itu niatnya itu memang bekerja sosial, jadi kesannya begini, tidak ada target khusus. Yang penting kita itu jalan, fokus, serius, dan tujuan kita untuk mengedukasi, menginspirasi, menebar semangat. Nah, ini tagline baru saya dan teman-teman ini, kita tebar cinta gitu. Nanti kalau kita udah bahas bullying itu bakalan sampai ke titik itu. Menarik, insya Allah. Iya, benar-benar keren sih Ibu. Saya juga dengar Ibu cerita ini, sharing di bagian ini, saya sudah excited nih. Dan ini, iya benar Bu, saya excited nih. Saya malah ini sebenarnya kan kalau misalnya saya curhat sedikit nih Bu tentang Ruang Hati. Kalau Ruang Hati sendiri memang kedepannya itu pengen juga Bu ada offline-nya. Cuman memang kita memang membangunnya memang dari online-nya seperti itu, dan memang offline itu lebih secara vibe gitu Bu ya. Saya merasanya gitu, karena maksudnya saya terbiasa di organisasi dari dulu Bu ya, dari dunia kampus seperti itu. Terus secara vibe itu ketika berelasi dengan orang itu memang lebih kuat gitu Bu. Vibe-nya lebih dapet, taste-nya lebih nyampe seperti itu. Jadi saya malah excited gitu Bu ya. Maksudnya
ini hal yang kami belum gitu menyentuh di offline-nya seperti yang Ibu lakukan seperti itu. Jadi ketika Ibu tadi sampaikan kita belum online, Mbak, tapi itu keren banget sih Bu. Maksudnya bisa memulai dari offline kayak gitu dan bertahan di angka 7 tahun itu saya ngerasa keren banget sih Bu. Terus kemudian juga, iya Bu. Terus juga tadi juga Ibu juga mention berkali-kali gitu Bu ya tentang kita cuma jalan aja Mbak, kita ndak yang ada goal-goal yang gimana-gimana kayak gitu. Sama banget gitu Bu, dengan maksudnya itu relate banget gitu Bu dengan konsep di Ruang Hati gitu, bahwa memang ya perjalanannya kita itu memang ya perjalanan proses aja kayak gitu ya, kita jalan aja kayak gitu. Terkait goal ya perlu boleh sih ada goal, tapi ya bukan itu sih fokusnya, yang penting jalan aja. Iya, sepakat. Iya benar. Jadi stay di proses, trust the process kayak gitu. Makanya saya kayak wah, ini relate banget nih apa namanya mindsetnya apa? Mindsetnya Ibu nih relate banget dengan Ruang Hati. Makanya saya ngerasa wah ini keren sih. Semoga nanti kedepannya kita bisa berelasi terkait hal-hal yang lain, apalagi kalau misalnya nanti kedepannya kita udah ada offline-nya, semoga nanti kita bisa berelasi terus gitu ya kedepannya. Kalau Ruang Hati itu stay-nya di mana Mbak Galuh kalau boleh tahu, menyela? Iya, kalau ruang hati itu sebenarnya kan kita berangkatnya dari online ya Bu ya. Kalau foundernya sendiri, Dr. Steven itu stay-nya di Jakarta. Dulu itu sebenarnya dulu di Solo Bu, dulu ngambil spesialisnya di Solo, kemudian setelah selesai beliau memutuskan untuk stay di Jakarta dan memang akhirnya dinas di sana seperti itu. Nah untuk teman-teman sendiri karena memang online, kita dari berbagai kota Bu, ya mulai dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jakarta, Kalimantan ya Bu, dari mana-mana. Cuman ya Bu, memang kendalanya itu karena meskipun ada di banyak kota, tapi dalam jumlah yang sedikit gitu, sehingga belum bisa terbangun offline-nya seperti itu Bu. Ini tahun ini kita mau coba di Malang Bu. Saya stay di Malang Bu. Ini tahun ini Insya Allah mau coba offline-nya, mau coba offline-nya di Malang seperti itu. Karena benar Bu katanya Ibu, kalau emak-emak gitu Bu ya, terkendala waktu, kepadatan gitu. Ini juga ya, ini juga sama kan. Saya juga. Ya, benar Bu. Jadi ini relate banget gitu yang Ibu sampaikan kayak gitu. Ini kalau emak-emak terkendala ini, iya benar Bu kayak gitu. Makanya ini saya baru apa namanya nyiapin ruangannya di 2025 ini. Saya dari 2024 akhir itu udah ya udah nantilah mungkin tahun depan lah kayak gitu bisa ruangannya udah ada kayak gitu untuk ngebangun offline-nya. Terus ya alhamdulillah awal tahun ini ruangannya udah ada kayak gitu Bu, untuk apa namanya, untuk mulai ngebangun offline-nya kayak gitu di Malang kayak gitu Bu. Nah, makanya semoga nanti misalnya kita sudah ada offline-nya di satu kota bisa terduplikasi di kota-kota yang lain, dan ya itu sih semoga kita relasinya panjang gitu Bu ya, nanti bisa ketemu lagi di offline-nya seperti itu. Semoga harapannya kan gitu Bu ya, kita bisa berrelasi panjang. Baik, saya support 100% gitu ya. Yang penting tetap jalan gitu. Iya. Nah, ini sih Bu, kalau dari versinya Ibu sendiri gitu Bu ya, bullying itu sebenarnya apa sih Bu? Mungkin teman-teman juga masih, nah ini kita udah masuk ke tema nih Bu. Mungkin teman-teman juga masih ada yang awam juga gitu Bu dengan kata bullying kayak gitu. Kalau dari Ibu sendiri bullying itu apa sih Bu? Jadi gini ya, kita bicara bullying, kita samakan persepsi dulu. Sebenarnya kalau pengertian itu banyak ya yang memberi pemahaman, pengertian antara satu dengan yang lain dengan bahasa yang mungkin sedikit berbeda, tapi sebenarnya maknanya sama. Jadi bullying itu adalah perilaku agresif yang ada niatan pelaku untuk menyakiti korban. Kemudian yang paling yang sering saya sampaikan ke teman-teman, ke siswa atau
apa namanya, mahasiswa, volunteer gitu ya. Pokoknya kalau kita mau membedakan bullying dengan tindakan agresif lainnya, perilaku agresif lainnya, itu ada 3 karakteristik utama. Yang pertama adalah ada niat untuk menyakiti. Jadi ada niat untuk menyakiti, dalam hal ini korban, pelaku korban gitu. Terus yang kedua itu terjadinya nggak hanya sekali, Mbak, tapi berulang. Jadi kalau misalnya satu kali dia melakukan tindakan agresif ke salah satu temannya, kemudian besok tidak lagi, besok biasa saja gitu. Nah itu mungkin tidak termasuk ke dalam bullying. Tetapi kalau misalnya hari ini dia melakukan tindakan buruk, kemudian agresif, mengganggu, besoknya meskipun dalam bentuk yang berbeda, besoknya lagi kemudian menciptakan teror, dia tertekan dan lain sebagainya, itu sudah masuk ranah bullying. Jadi ada niat untuk menyakiti, terjadi berulang. Nah yang ketiga, kalau sudah terjadi seperti itu kan jelas ada namanya perbedaan kekuasaan antara satu orang dengan orang lain atau kelompok satu dengan kelompok lain kan berbeda powernya, ada perbedaan kekuasaan. Dalam hal ini jelas ya, kalau bullying kan tidak hanya personal ke personal, tapi bisa kelompok ke orang atau kelompok dengan kelompok yang lain, seperti itu. Itu yang paling mudah untuk diingat, untuk membedakan ini bullying nggak sih gitu. Jadi ada 3 karakteristik tadi. Iya, iya Bu. Dan ini Bu ya, berarti terkait bullying ini bisa terjadi dari orang dewasa ke anak-anak misalnya kayak gitu Bu ya, bukan hanya dari anak-anak ke anak-anak gitu Bu ya. Kalau bullying ini kita bayangkan sesuatu yang tidak mengenal batasan. Bisa terjadi ke siapa saja, umur berapa saja. Yang cantik dibully, yang kecil dibully, misalnya yang dewasa juga dibully. Bahkan kemarin terakhir di tahun 2024 kalau tidak salah 2024 itu juga saya pernah sharing ya terkait dengan bullying di lingkungan dewasa. Jadi memang bahkan sekarang keadaannya yang dulu mungkin sebenarnya dari dulu sudah ada nih bullying, praktek-praktek bullying, tapi semakin sekarang kelihatan itu kita mudah sekali mengakses media sosial, Instagram, berita-berita yang terblow up dengan sangat cepat. Jadi tidak hanya terbatas umur, anak usia dini pun kalau kita cermati ada beberapa kasus juga, saya pernah ketemu dengan guru-guru TK dan lain sebagainya, itu juga ada gitu. Sampai yang di lingkungan dewasa. Nah ini yang belum tersentuh nih Mbak Galuh. Mungkin banyak bahasan kita lihat bullying, bahkan mungkin pemerintah ya fokus misalnya di sekolah sistemnya sudah ada, kurikulumnya sudah ada dan lain sebagainya, regulasi aturannya sudah ada. Tapi kalau bullying di lingkungan dewasa nih, ini yang kadang-kadang sering tidak dibahas gitu. Padahal juga penting, banyak sekali kejadian-kejadian yang terimbas karena memang biasanya kalau bullying di lingkungan dewasa karena dianggap wis gede gitu ya, digituin aja kok begitu. Ya. Padahal mental seseorang antara satu dengan yang lain. Seperti itu gambarannya. Tidak mengenal usia, tidak mengenal latar belakangnya, kaya, miskin, cantik, bodoh, kurus, tinggi dan lain sebagainya. Iya Bu. Berarti ini dari perspektifnya Ibu ya, berarti sebenarnya bullying sendiri ini sejak dulu memang sudah ada dan udah marak gitu Bu ya. Hanya saja kurang terakses, kurang dapat perhatian, dan seiring dengan berkembangnya teknologi itu lebih terinfo kayak gitu Bu ya terkait bullying itu, atau apakah sebenarnya dulu itu bullying sendiri itu memang belum semarak sekarang kayak gitu Bu? Kalau dari Ibu sendiri gimana Bu? Sebenarnya begini, jadi semakin kesini kan masyarakat itu semakin melek ya. Jadi di awal saya bergerak di bullying itu tahun 2018 itu saya menemukan bahwa banyak masyarakat yang belum paham terkait dengan bullying, definisinya apa, jenisnya apa, karakteristiknya seperti apa begitu. Nah tujuannya adalah memahamkan masyarakat. Yang pertama nih, yang paling dulu kami giatkan adalah merubah paradigma masyarakat bahwa bullying itu sesuatu yang biasa. Kan banyak nih orang dewasa, bahkan guru, orang tua menganggap kalau misalnya temennya mengganggu, kemudian berimbas sampai dia tertekan dan lain sebagainya, jenengannya anak-anak gitu. Di balik kata-kata itu kadang-kadang gitu. Nah, tapi Mbak,
perjalanan kami semakin ke sini nih, saya ini di tahun 2024 dari sekolah ke sekolah dan lain sebagainya, banyak nih mendengar dari guru-guru terutama, Bu Septi, saya menemukan sesuatu yang baru nih Bu Septi gitu, katanya anak-anak itu sebenarnya sudah tahu bullying itu apa, jenisnya apa, dia melakukan tindakan itu apa, begitu. Tetapi mereka tidak melaksanakan atau melakukan apa yang sebenarnya dia tahu. Nah, ini kan tantangan baru kan. Kalau dulu kita hanya tujuannya adalah membuka paradigma atau menghilangkan paradigma yang salah itu, membuka wawasan terkait dengan bullying, definisinya, jenisnya, bentuknya, dampaknya, dan lain sebagainya. Yang sekarang setelah tahu, ternyata tidak tumbuh sendiri kesadaran dan mereka tidak berusaha untuk menghindari itu. Makanya saya di tahun-tahun kemarin itu fokusnya mungkin sudah saatnya, kalau dulu kita fokus untuk menjelaskan, meskipun itu tetap dikerjakan ya, menjelaskan bullying apa, terus menjelaskan ini dampaknya seperti apa, tetapi kita fokus lebih ke bagaimana menciptakan lingkungan yang positif. Nah, tagline-nya kami sekarang adalah tebar cinta. Jadi sepanjang kami berikhtiar dari tempat satu ke tempat yang lain, gimana caranya kita menebarkan semangat berkasih sayang, menumbuhkan empati, perilaku sosial dan lain sebagainya. Karena bullying itu bisa dicegah atau paling nggak dikurangi itu ketika ada satu lingkungan yang penuh kasih sayang, saling perhatian dan lain sebagainya. Nah, kalau kita udah berbusa-busa ngomong bullying ini gitu, tapi tidak ada lingkungan positif seperti itu, ya nonsen gitu. Mereka hanya paham, ngerti, sudah gitu. Ini menarik ini. Ini juga tantangan buat saya karena beberapa tempat yang dulu pernah ngundang untuk sharing, ngundang lagi 2 tahun berikutnya ada cerita begitu, wah masya Allah gitu. Itu jadi kajian yang menarik gitu Mbak Galuh. Iya benar Bu. Saya juga bersen wah kayak gitu ada ternyata ya realitas seperti itu gitu ya. Maksudnya berawal dari sebuah permasalahan yang orang itu tidak aware kayak gitu dengan bullying. Terus kemudian ketika mereka sudah diberi pemahaman tentang bullying, bullying sendiri akhirnya menjadi sebuah teori aja gitu, tidak dihindarin seperti itu. Dan ini juga keren sih Bu, akhirnya solusi yang ditawarkan oleh komunitas yang Bu Septi bangun seperti itu ya adalah menciptakan lingkungan yang positif dengan kasih sayang, empati seperti itu keren banget sih Bu. Dan ini mungkin sih Bu. Dan untuk menciptakan lingkungan yang seperti itu gimana tuh Bu ya? Terus juga saya penasaran juga, apakah kemudian gitu itu hanya tercipta di satu lingkungan aja atau kemudian memang ada edukasi di setiap lingkungan, misalnya ada edukasi di setiap sekolah gitu, untuk kita perlu menciptakan lingkungan yang positif, yang begini, apakah seperti itu? Ya. Betul ini kata Mbak Imeh Cimeh ya, PR banget ini ya. Iya, ini PR kita bareng-bareng nih Mbak ya. Memang kalau saya berikhtiar itu kan dimulai dari hal yang paling kecil gitu ya. Kalau saya kenapa saya meyakini, maksudnya saya tidak pengen muluk-muluk, wah saya bakal bisa merubah dunia misalnya. Saya bisa menciptakan yang begini, boten gitu. Tapi niat baik yang kemudian kita aplikasikan, kita tularkan, kita inspirasikan, atau kita hal paling sederhana saja lah dengan membangun budaya-budaya baik, misalnya 4 kata ajaib itu maaf, permisi, terima kasih, tolong gitu ya. Itu saja. Kalau hal yang sederhana mungkin ya, yang sifatnya sederhana, kalau itu bisa dibiasakan atau bisa diciptakan di satu lingkungan, baik di sekolah atau di rumah, di tempat berkelompok, itu akan sangat baik. Dan minim sekali hal-hal yang mungkin yang tadinya non sewu, kalau ada niat orang yang terbiasa pengen mengganggu orang ya, ketika terus kemudian dalam satu kelompok gitu tiba-tiba ada yang punya vibe positif, kemudian dia tidak segan untuk ringan tangan membantu, mengucapkan maaf, permisi, tolong, terima kasih setiap hari, itu
perlahan-lahan saya yakin lingkungan itu akan berubah menjadi baik. Jadi kami ya, karena itu tadi saya bilang terbatas ya. Saya pernah mengikuti satu kegiatan di UGM pada saat itu. Saya bertanya juga, ini mau mulai dari mana? Apakah apa pergerakan saya dan teman-teman di komunitas ini apakah sia-sia kalau misalnya oh tidak gitu, berangkat dari situ. Tapi memang butuh sekali sistem, Mbak. Jadi kalau misalnya mau menciptakan sebuah lingkungan itu tidak bisa hanya jalan sendiri. Nah, yang terjadi sekarang, coba Mbak Galuh perhatikan, bullying itu dulu di awal-awal kami ada itu tidak banyak dibahas, tapi semakin kesini karena kejadiannya semakin banyak, kemudian korbannya semakin banyak, beritanya semakin ngeri-ngeri, akhirnya jadi perhatian. Nah, regulasi aturan yang kemarin diperbarui oleh pemerintah itu nomor tahun 2023 ya, nomor 46 pada saat tahun 2023 kemarin. Jadi di situ regulasinya sudah jelas gimana pembentukan misalnya di sekolah nih, satuan pendidikan yang paling fokusnya. Karena memang banyak terjadi meskipun di luar itu juga banyak. Nah, itu dari situ meskipun sudah ada regulasinya, aturannya, ternyata dalam pelaksanaannya pada saat sampai ke akar rumput itu tidak terlalu efisien, karena ketika mau mewujudkan itu butuh SDM yang paham. Satu, dan itu berangkat dari hati. Kalau hanya orang pintar tuh banyak, orang tahu bullying sampai meneliti juga banyak. Tapi apakah ya seperti saya pun ketika saya bicara bullying, saya dari dulu ngomong apa Bu Septi itu kemudian terhindar dari bullying. Kadang-kadang saya juga hilaf gitu ya. Misalnya ke anak saya yang harusnya tidak begitu. Nah itu, jadi kita manusia biasa tentu ya. Ada fase-fase yang seperti itu sudah niscaya. Tapi berangkat dari situ disusul dengan sesuatu kesadaran yang kemudian kenapa saya selalu menggaungkan ayo kita gandengan lah, kita nggak bisa sendiri. Nah, termasuk saya kenapa senang misalnya diajakin collab ya seperti dari Ruang Hati ini, bermudah-mudah untuk kebaikan gitu. Jadi ketika saya misalnya saya paselo saya bisa itu, insya Allah diusahakan dengan begini ya. Jadi apa ya Mbak, jadi gaungnya untuk kita bareng-bareng itu insya Allah jadi kerasa gitu Mbak Galuh kalau menurut saya. Saya tersentuh. Jangan nangis. Ya tersentuh banget sama hal-hal yang Ibu sampaikan, karena relate banget gitu Bu dengan yang sedang kita kerjakan, terus mindset-mindsetnya Ibu juga. Ya, amin. Ya, makanya saya terbuka untuk menerima hati-hati yang luka gitu ya, bisa jadi penyembuh dan teman lah paling enggak. Iya Bu, tadi Ibu juga kan di awal bilang menyampaikan saya itu tidak muluk-muluk sih kayak gitu. Saya meyakini kita bisa mulai dari hal yang kecil. Iya Bu, benar gitu. Saya juga sama gitu Bu, memulai dari hal yang paling kecil, paling deket, yang paling bisa dimulai kayak gitu. Betul. Jadi memang tidak muluk-muluk kayak gitu. Ya udah kita jalan aja dari apa yang paling bisa kayak gitu. Itu sih. Terus berikutnya Ibu juga, berikutnya juga Ibu nge-mention ya sebenarnya saya juga sama manusia biasa kayak gitu, masih juga sesekali ngelakuin. Itu juga maksudnya itu tidak banyak juga gitu Bu ya, maksudnya apa ya Bu, karena kebanyakan kita Bu ya, kebanyakan dari kita itu kan lebih mudah untuk mengakui hal-hal yang positif dari dirinya kita gitu Bu. Padahal kan dalam waktu yang bersamaan kita benar katanya Bu Septi sering hilaf dan kita seringkali tidak mengakui kehilafan itu gitu. Makanya saya, dan itu kayak itu relate banget gitu Bu dengan Ruang Hati, karena di Ruang Hati itu menampung semuanya gitu Bu. Bahkan hal yang negatif pun itu ditampung kayak gitu. Kamu boleh kok kecewa, kamu boleh terluka, kamu boleh sedih kayak gitu di Ruang Hati itu. Enggak apa-apa kayak gitu. Kalau memang lagi tidak baik-baik aja itu enggak apa-apa kayak gitu. Kita enggak harus kok ada di posisi yang baik-baik aja kayak gitu. Iya, makanya saya kayak wah, saya tersentuh. Ya, nyambung
Ini Ya, ini enggak. Berarti, apa ruang hati, ruang hati memang kalau saya menggarisbawahi ya bayangannya memang kalau apalagi korban-korban bullying itu kebanyakan yang saya temui itu kan mereka sulit sekali untuk bisa cerita. Satu pertimbangannya banyak. Paling besar itu adalah rasa takut. Dia merasa sendiri. Nah, kenapa saya ketika memulai ekspedisi bullying corner nih, saya bawa kotak curhat yang saya bawa kemana-mana. Kalau ada momen di mana waktunya masih cukup, saya minta, saya sebar kertas warna, kemudian udah kalian curhat aja di situ. Itu baru kemarin saya buka satu persatu. Ada yang cerita dibully sama ibunya sendiri misalnya, ada yang sama kakaknya, sama temennya, sampai yang dibungkus, sampai yang dipelorotin celananya gitu. Tapi harapannya meskipun mungkin itu sudah terjadi, kita tidak bisa, tapi mereka kan bisa rilis ya kan, seperti ruang hati ada ruang untuk cerita gitu. Iya. Sama sih sebenarnya gitu. Benar. Oh ini Ya, mereka punya ruang, bener Bu. ya apa enggak lah teman gitu Bagalu. Iya benar Bu, kayak gitu. Aduh. Iya. Nah Bu, kalau menurut Bu Septi sendiri, apa ya Bu yang apa namanya yang mendorong maraknya bullying ini ya Bu ya? Dan makin sini sepertinya makin marah aja gitu ya Bu ya. Kalau menurut Ibu sendiri apa tuh Bu ya? Kalau sebenarnya kalau yang paling tantangan yang paling dahsyat dan yang paling real yang saya bisa simpulkan itu adalah mudahnya akses teknologi informasi ya. Ada saya lupa penelitian yang mana, tapi saya pernah membaca bahwa kadang apa yang kita konsumsi dari berita, dari media sosial, bukannya menjadi informasi. Kalau misalnya kita punya filter yang baik ya, itu bisa jadi informasi yang baik, terus kemudian kita olah menjadi sumber-sumber inspirasi dan lain sebagainya. Tetapi kalau misalnya filternya terus kemudian daya dukung seseorang atau orang-orang tertentu yang tidak bisa, apalagi misalnya dikonsumsi oleh anak-anak yang sebaya, itu jadi inspirasi misalnya. Coba Mbak Galuh juga perhatikan, teman-teman perhatikan, kalau kita lihat tren, kalau dulu ya saya sering pas di awal-awal itu kan sinetron lah, pakai baju sekolah, saling mengejek gitu ya, umpat-umpatan, lu gue kaya lu miskin, nah biasa. Sekarang misalnya ke drakor, bagus sih, saya juga senang kalau melihatnya. Kalau misalnya film-film yang mengusung tema sekolah, kemudian ada bullying, menarik gitu. Tetapi ya saya merasa saya udah tua ya. Maksudnya ketika mengkonsumsi itu, saya paling tidak mengerti, oh ini baik nih, ini sesuatu yang bisa dipelajari nih gitu. Tapi bayangkan kalau itu dikonsumsi oleh anak-anak yang mungkin seusia sekolah, apalagi remaja misalnya. Itu kan cara mereka mengendalikan informasi atau mengolah informasi yang bukannya kemudian ini malah kadang-kadang jadi pemicu itu. Teknologi yang jelas, kemudian tontonan, games, apalagi ya games. Kalau teman-teman perhatikan, misalnya orang yang terbiasa nge-games, apalagi yang saya banyak temui nih di kejadian-kejadian yang ditemui yang bahkan ya bukan hanya bullying tapi tindakan kekerasan dalam bentuk yang lainnya, itu semua terinspirasi dari itu. Kalau dari games yang mereka mainkan. Nah, kalau kita pendekatannya ke ilmu psikologi misalnya, karena apa namanya, ketika mereka yang kemarin saya sempat nulis juga, brain rot itu ya, mereka terbiasa terpapar oleh layar, terus kemudian secara tidak sadar itu mempengaruhi bagaimana mereka berperilaku ya. Jadi tanpa sadar gangguan-gangguan perilaku itu ya karena ada konsumsi yang kurang baik yang memang dikonsumsi oleh mereka gitu, termasuk ke anak-anak remaja. Karena angka yang paling besar nih Mbak, menurut data, meskipun itu di sekolah ya, kalau di data tahun yang paling baru saya belum baca lagi gitu ya, tetapi kebanyakan itu usia sekolah SMP, jadi remaja-remaja awal, di mana mereka itu
kan butuh circle, pengaruh teman sebaya dan lain sebagainya. Nah, karena sekarang sekolahnya juga tidak bisa lepas dari gadget, gitu. Makanya ketika ada waktu luang, mereka pun bisa berselancar kemana-mana, entah apa yang dikonsumsi dan kemudian sangat berimbas. Jadi menurut saya mengalami sendiri ya, anak saya ketika dilepas untuk akses HP itu perilakunya itu berbeda gitu. Ketika mereka saya batasi tatapannya, cara dia bicara, kemudian berliterasi ya, membaca kan bukan hanya membaca buku, membaca situasi, permasalahan dan lain sebagainya, itu sangat berbeda. Jadi gadget, teknologi, HP ya, internet itu menjadi faktor yang menurut saya pribadi itu faktor yang paling besar pengaruhnya. Kenapa bullying semakin kesini semakin dalam bahasa saya semakin sadis ya, maksudnya bukan hanya menjurusnya udah ke bahkan melanggar hukum gitu sampai berujung nyawa dan lain gitu, Pak Galuh. Iya Bu, ya saya sepakat sih Bu. Jadi memang ini Bu ya ini memang miris gitu ya Bu. Maksudnya perkembangan teknologi ini tidak bisa kita pungkiri, makin kesini makin memudahkan gitu ya Bu ya. Maksudnya kalau dibandingkan dengan zaman kita dulu gitu, atau mungkin malah zamannya Ibu malah mungkin zaman yang mungkin lebih sulit gitu ya dibanding pada zamannya saya gitu. Nggak ada HP, telepon, adanya telepon wartel. Iya. Meskipun bullying itu saya juga termasuk korban bullying gitu. Jadi hanya saja percepatan untuk menularkan inspirasi itu terhambat. Jadi nggak semuanya ketahuan, tidak terblow up, terus ya kemudian mengendap, akhirnya hilang sendiri. Gitu. Kalau sekarang nggak ada jejak digital, ya nggak sih, kita klik aja berita tentang itu, semuanya keluar semua. Wah, kalau ada orang yang lagi bludrek lihat berita ini, wah menginspirasi nih, cari, wah ya sudah selesai. Jadinya kemana-mana akhirnya. Gitu yang terjadi. Iya benar Bu. Jadi memang dalam waktu yang bersamaan perkembangan teknologi yang rasanya makin memudahkan kita, dalam waktu bersamaan juga dampak negatifnya pun cukup menakutkan gitu Bu ya. Dan itu cukup miris sih Bu ya. Ya karena tadi itu Bu ya kurang bisa menyaring kayak gitu. Karena emang tidak ada kapasitas itu kayak gitu. Teman-teman kayak gitu ya, tidak ada kapasitas untuk menyaring informasi tadi. Ya. Kenapa kami bergerak nih Mbak Galuh? Saya tambahkan, misalnya nih anak-anak yang saya temui, kebanyakan kalau kasus-kasus bullying itu faktor yang paling besar pengaruhnya selain teknologi apa? Keluarga, orang tua. Peran keluarga luar biasa. Jadi banyak kasus misalnya pelaku bullying, kenapa dia menjadi troublemaker nih di sekolah, nggak hanya 1-2 orang yang diganggu. Setelah ditelusuri ternyata ininya di rumah. Saya juga pernah dulu di satu sekolahan, semuanya laki-laki pesertanya, wah riuh sekali ketika ketika saya tanya, pernah nggak kalian dibully gitu? Mereka diem. Akhirnya ada satu anak, ingat betul saya, laki-laki usia SMA kelas 2 pada saat itu, dia mengaku dengan kalau saya lihat dia yang paling ramai gitu, dia yang paling caper dalam hal ini. Kemudian saya dekati, saya tanya, gitu ya, gimana? Dia cerita, ternyata aku dibully Bu, tiap hari katanya. Aku dibanding-bandingin, aku dianggap bodoh, sama siapa? Sama ibu katanya. Nah ini kan kalau hal seperti ini kita ingat lagi lah, pendidikan yang paling besar pengaruhnya 80% itu adalah di rumah, 20% di sekolah ya, atau di lingkungan. Jadi kalau kita berangkat dari keluarga yang ya kita tidak selalu dalam posisi yang ideal ya, kondisi yang ideal, tetapi saya selalu menekankan peran di sini bukan harus ideal seperti yang misalnya harus setiap hari duduk bersama ngobrol, tidak, tetapi bagaimana antara orang tua, ibunya berperan, dia hadir meskipun 15 menit
ngobrol dengan dari hati ke hati, tapi dia ada, anak itu merasakan ibunya ada, ayah seperti itu, misalnya dia sibuk bekerja atau mungkin LDRan, tetapi ayah selalu kasih perhatian, perannya ada, meskipun kondisinya tidak selalu ideal. Jadi di dalam hal ini, peran keluarga dalam hal ini adalah dioptimalkan meskipun kondisinya mungkin tidak selalu ideal. Saya paham karena masing-masing keluarga pasti punya ujian sendiri-sendiri, mungkin yang ada LDRan atau mungkin dan lain sebagainya. Jadi dalam hal ini yang perlu kita garis bawahi adalah bagaimana memaksimalkan peran masing-masing di lingkungan anggota keluarga. Kalau terjadinya itu pada anak-anak, berarti itu tanggung jawab orang tua. Nah, makanya kita jadi orang tua ya harus belajar terus gimana caranya biar jadi orang tua yang baik. Iya, Bu. Karena rumah itu lingkungan pertamanya kita ya, Bu ya, yang membentuk kita pertama kali seperti itu. Maka ketika di rumah kondisinya memang tidak baik-baik aja, itu ya akan berdampak ketika kita ada di luar lingkungan itu seperti itu. Dan maksudnya saya juga merasakan itu gitu, Bu. Saya juga termasuk yang pada zamannya ketika di keluarga, saya termasuk yang ada di perjalanan trauma itu gitu, Bu. Dan dalam perjalanan saya belajar kayak gitu, Bu. Jadi memang akhirnya memang tidak apa ya, Bu ya. Ya pada zamannya saya masih suka nyalahin gitu, Bu, tentang orang lain, masih yang nyalahin tentang keluarga, tentang orang tua. Tapi dalam perjalanan saya memahami bahwa ya saya yang memang perlu belajar ini sih gitu, perlu belajar menyembuhkan traumanya saya kayak gitu, kemudian belajar memahami bahwa ya sebenarnya orang tuanya saya pada zamannya tidak memiliki cukup kapasitas kayak gitu, dan mungkin itu juga gitu, Bu ya, yang terjadi pada orang tua teman-teman ini gitu ya, karena memang tidak memiliki cukup kapasitas dan mungkin memang kurang aware juga untuk belajar gitu ya, seperti yang Bu Septi sampaikan kayak seperti itu. Dan ini sih, Bu, ini juga sih relate lagi dengan ruang hati yang Ibu sampaikan tentang pentingnya sebuah kehadiran kayak gitu. Itu sih. Betul. Dan benar, tidak harus ideal, tapi ketika hadir, ketika ada waktu beneran hadir gitu, meskipun hanya 15 menit, meskipun hanya 10 menit, tapi beneran hadir di sana, ada di sana kayak gitu. Jadi itu benar sih, Bu, dan kesannya kayak mungkin tidak berpengaruh, tapi itu tuh berpengaruh banget sih tentang sebuah kehadiran. Iya, betul. Kalau ya. Saya senang banget sih, Bu, bisa ketemu Ibu, bisa ngobrol bagian ini dengan Ibu seperti itu. Enggak. Ini sih, Bu, mungkin terakhir ya, Bu, apa sih, Bu, yang kalau menurut Ibu ya, Bu, apa yang memang perlu dilakukan gitu, Bu ya, dalam menyikapi terkait bullying itu, Bu ya, sebagai masyarakat gitu, Bu ya, terutama mungkin bagi keluarga atau orang terdekat kayak gitu, Bu ya, agar ya terhindar dari bullying ini seperti itu, Bu. Kalau dari Ibu sendiri gimana? Maksudnya kan ini, Bu ya, apa namanya, kan mungkin tidak semua masyarakat gitu terakses dengan komunitas seperti ini, komunitas Ruang Hati, komunitas peduli bullying seperti itu, dan mungkin komunitas-komunitas yang sejenis gitu, Bu ya. Misalnya mereka tidak terakses dengan kita kayak gitu, Bu. Apa yang paling mungkin mudah dan bisa gitu, Bu, dilakukan oleh masyarakat, Bu? Dari perspektifnya. Ya. Sebenarnya gini, yang pertama yang saya soroti itu sebenarnya kita tuh lagi krisis keteladanan. Nah, padahal kalau kita punya teladan yang baik, kita tidak berbuih-buih, kita keliling, kita ngomongin ini loh bully, itu dengan dia bersikap, misalnya ada satu yang bisa diteladani dengan sikap yang baik, kemudian selalu positif, kemudian menebarkan kebaikan-kebaikan, insya Allah nanti masyarakat itu juga akan meniru itu dengan sangat mudah gitu. Tetapi yang terjadi sekarang kan tidak. Coba Mbak Galuh dan teman-teman perhatikan gitu. Dari hal yang sederhana saja, contoh sederhana, umpatan-umpatan yang sekarang lagi hits misalnya, ya saya pun punya anak
generasi Z ya, anak-anak yang memang tumbuh dalam itu sudah niscaya, dan kita tidak bisa menghindari dari itu gitu. Apa bahkan terakhir itu saya kok baca, kalau semoga bukan hoax ya, katanya MUI melarang untuk tidak menyebutkan kata ini dan turunannya. Nah, itu memang hal-hal yang seperti itu bukan, aturan itu sudah ada, regulasi aturan itu sudah sangat banyak. Kalau dicermati satu-satu, bahkan undang-undang pun ada. Tetapi sekali lagi, keteladanan itu yang nggak ada. Coba saja pucuk yang bisa kita lihat disorot oleh masyarakat, memberi teladan yang baik, itu insya Allah nanti masyarakat itu juga akan baik. Nah, saya tidak bisa menggambarkan, atau kita tidak bisa ya, tangan kita terbatas, muluk-muluk tidak seperti apa. Ya. Tapi buat saya dan saya selalu menyampaikan ke teman-teman di volunteer, di relawan-relawan kami, kemudian ibu-ibu di member komunitas, itu tidak ada target khusus. Saya sering ditanya, apa sih indikator bahwa komunitasnya Mbak Septi itu bisa merubah masyarakat? Saya tidak pernah punya gambaran bahwa saya bakal merubah masyarakat, tidak. Hal sederhana saja, ketika saya misalnya diundang kayak gini, misalnya ngomong dengan Mbak Galuh di Ruang Hati, kemudian ada yang ngikut live-nya, mendengarkan, tiba-tiba dia tergerak, dari 10 yang tergerak 2, dan kemudian besok ketika ketemu dengan orang lain, kemudian dia menyampaikan itu, kebaikan itu menularkan terus, itu buat saya itu sudah pencapaian yang sangat besar. Jadi yang bisa kita lakukan, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita ke diri dulu. Ya, kita perannya menjadi ibu misalnya. Kalau kita pengen mencetak anak kita, ya sudah, kita perbaiki diri dulu sebagai seorang ibu. Gimana caranya mendidik anak-anak kita biar anak-anak kita. Dan biasanya kalau saya dikasih kesempatan untuk gimana cara menghindari bullying, ini penting ya. Saya biasanya sering beberapa kali diliput oleh media juga, saya menyampaikan ini. Sebenarnya ini penemuan dari ahli gitu. Saya hanya sebagai kepanjangan bicara saja, bahwa ada 5 aturan jari tangan yang bisa diajarkan ke anak-anak ya, seusia dini pun dewasa bisa dilakukan. Karena ternyata nih, ada penelitian juga menarik, saya belum tahu juga terlalu lama, ketika korban yang diganggu atau oleh pelaku itu melakukan perlawanan, itu pelaku itu dalam rentang 57 detik kalau tidak salah, dia itu akan berpikir bahwa, wah, kok korbannya kayak gini gitu. Nah, 5 aturan jari tangan yang sering saya sampaikan nih. Yang pertama, kalau misalnya kamu diganggu nih sama temenmu, abaikan dan pergi. Misalnya sudah indikasi dia mau diganggu lebih, abaikan dan pergi yang pertama. Kemudian ajari anak lagi, besok lagi kalau misalnya kamu diganggu lagi, abaikan lagi dan pergi. Nah, kalau lagi ternyata dia belum juga berubah, coba ajari anak bisa berkata, aku tidak suka ini. Nah, ini kemampuan self defense. Jadi kemampuan mempertahankan diri. Saya selalu menyampaikan ke anak-anak, tapi juga dengan catatan bahwa setiap anak itu berbeda. Kita bagaimana cara memahami mereka dengan bahasa mereka yang mereka paham. Nah, self defense ini kemampuan ketika anak-anak itu misalnya dia diganggu. Misalnya nama saya Septi, saya dipanggil gendut misalnya. Dut, nah, setiap hari. Sebenarnya awalnya mungkin niatnya bercanda, tapi karena semakin hari terus kemudian sudah ada niat dia mengganggu saya, terus saya kemudian sakit hati, itu sudah bullying ya. Itu traumanya juga terekam kuat. Nah, saya berani untuk bicara, maaf ya, ketika dia bicara begitu misalnya dut gitu, sorry ya, jenengku ki Septi, nama saya Septi, tolong panggil saya Septi, jangan panggil gendut, aku nggak suka. Nah, ajarkan anak untuk itu, Mbak Galuh. Jadi kemampuan untuk mempertahankan diri atau self defense. Nah, ini bukan bayangannya yang kemudian dia bisa silat, karate, iya itu penting. Tetapi dia berani untuk menyampaikan posisinya dia, itu bisa membuat pelaku untuk berpikir 2 kali untuk melakukan gitu. Terus kemudian yang keempat, setelah itu abaikan dan pergi, katakan aku tidak suka ini. Yang keempat, ceritakan. Nah, ini kendalanya banyak. Anak-anak itu kadang-kadang korban bullying itu nggak berani speak up. Nah, Ruang Hati mungkin bisa menjadi jalan misalnya. Kalau misalnya kalian nggak bisa speak up nih,
di sini kami siap mendengar gitu. Nah, ceritakan di sini sebenarnya sasarannya itu ketika korban diganggu, itu dia berani cerita ke siapa? Ke orang yang dipercaya, siapapun, misalnya gurunya, kemudian kakak pembinanya, orang tuanya gitu. Nah, terus yang terakhir, kalau memang sudah udah banget, itu baru dilaporkan. Nah, di sekolah kan kita tahu yang tadi saya sampaikan ada aturannya, ada TPPK-nya, ada tim satgasnya yang memang dibentuk untuk menyelesaikan kasus-kasus bullying di sekolah. Nah, kalau di rumah, misalnya terjadi antara, misalnya kita dilapori ya, sebagai orang tua dilapori anak kita, yang pertama jadi korban misalnya. Yang perlu kita lakukan adalah, satu, kita berdoa dulu ya. Kita agak sulit ketika misalnya, teori nih Mbak Septi, ya memang kita bisanya saling mengingatkan ya. Yang pertama bisa kita lakukan, kita letakkan dulu, kita dinginkan dulu kepala kita. Jangan langsung reaktif, terus kemudian melakukan tindakan-tindakan yang keputusan-keputusan yang di luar nalar. Akhirnya yang tadinya konfliknya antara anak dengan anak, akhirnya orang tua dengan orang tua. Nggak selesai gitu. Nah, kemudian kalau sudah berkepala dingin, baru kita bisa mencari jalan celah, cari cara yang paling cantik dan elegan untuk menyelesaikan itu. Nah, kalau saya pernah beberapa kali anak saya dibegitukan di sekolah, saya pegang anak saya. Nah, saya pegang anak saya kuatkan dia, saya pahamkan dia, saya validasi perasaannya, kamu sedih, kamu marah, kamu sebel, ya begitu. Sampai si anak kemudian tumbuh lagi kepercayaan dirinya, bisa kembali ke sekolah dengan perasaan yang aman. Tapi kalau sudah sampai kemarin, sampai misalnya lehernya dicekek, saya sampaikan ke sekolah, saya baru sampaikan protes, ini nggak baik, tolong. Terus mungkin ada perilaku yang saya lihat, misalnya anak saya kok bukan anak saya gitu, ini ketularan nih gitu ya. Saya lihat cara perilakunya yang begini, saya perhatikan, saya observasi ke sekolah, saya jemput agak awal, saya lihat anak ini bergaulnya dengan siapa, saya ketemu, setelah ketemu, saya sampaikan komunikasikan ke sekolah. Jadi kepala dingin, kemudian cara-cara yang baik, cara-cara yang penuh perhitungan, tidak gegabah, tidak mengedepankan emosi, itu menjadi salah satu cara untuk menyelesaikan bullying dengan baik. Meskipun nih saya sampai hari ini itu masih selalu menemukan banyak kejadian yang akhirnya berujung konflik yang lebih besar, yang harusnya anak bisa stay di situ, akhirnya ditarik orang tuanya keluar sekolah itu, misalnya pindah ke sekolah baru yang tidak tahu di sekolah baru iya apa enggak. Dan jadi kita kalau mau bicara bullying itu enggak hitam dan putih, tapi pasti ada banyak ranah abu-abu yang harus menjadi bahan pertimbangan. Itu penting gitu Mbak Galuh. Iya, benar sih Bu. Ada pesan-pesan nggak Bu dari Ibu buat teman-teman nih Bu, buat teman-teman yang mungkin saat ini lagi mengalami bullying itu, atau mereka yang menyaksikan bullying itu sendiri kayak gitu Bu, yang mungkin mereka juga nggak tahu juga harus kayak gimana. Ada pesan-pesan nggak Bu dari Ibu terakhir? Yang pertama, mungkin kalau misalnya yang dialami sendiri oleh teman-teman nih, yang melihat kalau misalnya saya point of view-nya anak-anak dulu lah. Kita misalnya sekolah, kemudian kita menjadi korban bullying. Jangan takut untuk berani speak up, cerita. Nah, cari misalnya, tapi kan misalnya mama aku sibuk nih Mbak Septi, ya cari. Saya tuh sering loh di WA nih Mbak Galuh malam-malam jam 1. Bu Septi, saya pengen cerita, ya kalau saya bangun saya bales. Kenapa gitu? Jadi kondisi-kondisi yang nggak ini. Nah, kalau seperti itu, cari teman, cari orang yang bisa cerita, untuk cerita. Misalnya di ruang hati nih, cari komunitas-komunitas yang positif. Nah, kemudian kalau misalnya sangat takut, yang langkah berikutnya sebenarnya, kalau kita kan nggak bisa yang mendeteksi kalau dia nggak cerita. Jadi yang paling bisa dilakukan ketika kamu lagi dibully, terus perasaannya nggak enak banget, pikirannya macem-macem, kepalanya berisik, ya, terus coba cerita. Cari tempat
tempat yang aman, yang kamu nyaman, dan itu bisa perasaan-perasaanmu itu bisa rilis, paling enggak ada dampingan. Tapi kalau kita point of view-nya itu ibu-ibu misalnya, anak kita yang dibully, ya sama seperti tadi saya bilang, kita harus berkepala dingin, cari waktu, cari momen, cari cara yang paling cantik dan elegan dan tidak gegabah untuk bisa menyelesaikan itu. Kalau korban, misalnya kita butuh keadilan, karena kita udah semangat, tapi kalau misalnya sekolahnya tidak mengakomodirnya, ya akhirnya kita sedih sendiri. Nah, itu kita harus siapkan hati untuk itu. Nah, karena kita memang kalau bahas tentang bullying, kita nggak bisa selesai sendiri. Kemudian, selain kita sebagai ibu yang dilapori, misalnya ibunya korban, pernah nggak kita berpikir, kita misalnya jadi ibu yang dilapori bahwa anak kita menjadi pelaku? Nah, itu penting juga. Banyak yang orang denial. Nggak mungkin anakku jadi pelaku, di rumah baik banget gitu, ya. Saya pun kadang-kadang deg-degan juga anak-anak saya. Saya pernah dapat cerita dari anak pertama saya, "Ndah, temanku tuh gini banget sih, Ndah. Aku padahal nggak ngapa-ngapain, sedih banget." Misalnya dia tiba-tiba kayak ngerasa aku ngejauhin, misalnya teman-teman yang lain nggak, padahal dia sendiri yang ngejauhin. Nah, ini kita harus siapkan telinga, ya, siapkan telinga dan seobjektif mungkin. Kalau misalnya memang ada laporan anak kita jadi pelaku, ya kita nggak boleh terus, nggak mungkin gitu. Tapi kita cari tahu, second opinion misalnya dari gurunya, misalnya kita observasi sendiri kalau ada luang waktu gitu. Bener nggak itu? Memang effortnya nggak sederhana gitu, tapi itu penting. Jadi kalau kita dilapori anak kita menjadi pelaku, ya kita harus objektif. Justru ini momen yang baik untuk membelajarkan anak. Ya, kalau kamu jadi pelaku, coba kamu posisikan kamu jadi korban. Gimana rasanya? Gitu. Jadi anak tumbuhkan untuk dia bisa tahu bahwa apa yang dia lakukan itu salah. Terus yang sekarang yang jadi fokus itu adalah jadi saksi mata. Tadi Mbak Galuh juga, kalau melihat misalnya. Nah, sekarang kebetulan saya lagi tugas akhir nih Mbak. Saya ngambil psikologi nih semester 7. Saya lagi penelitian tentang asertivitas. Jadi asertivitas saksi mata. Nah, kan kalau bullying itu kan ada korban, pelaku, dan saksi mata. Nah, saksi mata ini ternyata menurut para ahli itu punya persentase paling besar untuk punya kecenderungan dia biasa jadi pelaku nantinya gitu. Dan perannya masing-masing berbeda. Nah, makanya kita sentuh di bagian ini. Ya, misalnya kita jadi saksi mata, kita aware-nya seperti apa gitu. Jadi kamu mungkin bisa mengingatkan pelaku meskipun nanti resikonya mungkin kamu juga dibully, atau laporkan. Nah, ini terjadi juga ke anak saya nih Mbak. Saking dia peduli gitu ya, jadi sering kali dia melaporkan ke ustazah karena dia lihat, tapi akhirnya dia yang dibully. Saya untuk mengembalikan anak saya kembali ceria itu butuh proses yang luar biasa gitu. Masih kelas 2 SD tapi sudah dibully sama kakak kelas, dibilang begini begitu, dan itu dia ngedrop gitu ya, meskipun dia masih ceria tapi ada hal-hal yang buat dia tuh jadi hal yang kami perhatikan, saya dan ayahnya perhatikan. Jadi itu juga harus diajarkan. Artinya ketika menjadi saksi mata pun nggak boleh gegabah asal. Harus tetap dengan perhitungan. Misalnya kalau anak saya usianya masih kecil ya, kamu nggak boleh sendiri. Jelas dia kakak yang kamu laporin lebih gede, lebih punya power, ya kamu kalau bisa ya tetap minta tolong sampai ustazah dan lain sebagainya. Jadi kita sekali lagi kalau ngomongin bullying ataupun apa, ini teman-teman yang melihat ini tidak bisa hitam putih. Ada banyak ranah abu-abu yang menjadi faktor pencetus, faktor yang berpengaruh. Tugas kita sekarang adalah gimana caranya yang paling mungkin adalah kita rengkuh apa yang ada di dekat kita. Saya menjadi ibu, anak-anak saya lah, keluarga saya. Kemudian kalau sudah, tinggal keluar misalnya. Gitu kalau menurut saya. Jadi kembali ke kita, apa yang bisa kita lakukan dengan semaksimal mungkin, niatkan karena semata-mata karena Allah untuk kebaikan, insya Allah nanti tanpa berbuih-buih. Nah, sekali lagi tadi keteladanan, dilihat
lakukan, Iya. insya Allah bisa lebih baik. Gitu Mbak kalau pesannya. Panjang banget ya. Saya makasih banget sih Bu ngewakilin teman-teman di Ruang Hati. Saya Sama-sama. ya ngerasa tersentuh dengan banyak hal, ngerasa dapat banyak insight dari apa yang Ibu sampaikan. Alhamdulillah, bermanfaat. Ya, dan semoga juga teman-teman yang nonton gitu Bu ya, obrolannya kita baik di Instagram maupun di YouTube nanti, semoga juga dapat insight-insight juga ya Bu ya, dan semoga bisa mulai diaplikasikan dan dimulainya dengan tadi yang Ibu mention berkali-kali, menjadi teladan gitu, mulai dari diri kita sendiri. Terima kasih. Ya itu. Terima kasih banyak Ibu Septi ya. Sama-sama, Mbak Kali dan tim. Ya, semoga apapun yang lagi Bu Septi dan teman-teman di sana kerjakan, dan tadi juga Bu Septi juga menyampaikan sedang menyelesaikan kuliahnya ya. Dan apapun itu yang lagi Bu Septi kerjakan, usahakan, ikhtiarkan, semoga dimudahkan dan dilapangkan ya Bu ya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mbak Galuh dan teman-teman. Ya. Oke, kita cukupkan ya Bu obrolan kita malam ini. Terima kasih sekali lagi. Bu Septi, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.